Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi ya, grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan PPRE. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup menguat 0,57% ke harga 175. Kalau dilihat transaksi asing, terlihat seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG ini bagus ya, masih di area supportnya 170 dan harusnya itu dipertahankan. Kalau terlihat support kuatnya memang ada di 165. Nah, ini memang di area pertengahan. Tapi kalau Bapak Ibu tarik tren dari atas, ya harusnya ini dia berhasil lagi kembali ke atas ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tetap ada peluang untuk WG. Hari Senin uji 180-nya, akan uji resistennya. Nih ya, karena naik turunnya WG ini 10 poin ya, dari 170 ini kan biasanya ini bisa digunakan sebenarnya supportnya 170 terus naiknya 180 tektok di area ini aja ya kan. Di tanggal 24 Mei itu dia dari 170 tuh naik sampai 180 turun lagi. Jadi seperti itu untuk arah WG tetap masih akan konsolidasi. Kalaupun naik-naik ya mentok dia 190, kemungkinan besar kepentok juga dan turun lagi. Jadi ini kesempatan menurut saya untuk spek buy, tapi disclaimer on ya, pergerakan WG ini cukup lambat. Kalau nggak ada flow juga ya susah dia untuk naik lebih tinggi. Kalau mau tinggal cut loss saja kalau dia jebol 170. Targetnya tarik langsung ke atas ya. Tuh risk rewardnya 1/2 tuh. Cut lossnya 4%, target profitnya 8%. Seperti itu. MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atas juga terbentuk saat mencoba untuk koreksi 2 hari ya. Nggak mampu naik, volumenya kecil, berarti memang nggak ada flow. Harusnya Senin itu langsung rebound lagi dan potensi tetap ya hari Senin itu uji 180. Seperti itu. Untuk WG langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup menguat 1,96% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi walaupun tipis di Witon. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Witon juga masih konsolidasi dan Witon itu bertahan di supportnya 200 semenjak Maret 2022. Jadi tetap peluangnya juga ya. Witon bulan Juni target naik ke 220. Dia akan menguji resisten kuatnya semenjak Maret 2022. Ya, ke sana arahnya apakah masih bisa spek buy? Sudah terlalu tinggi ya. Tapi kalau dilihat nih ya masih bisa naik dia. Hari Senin pun kemungkinan rebound. Nah, akan menguji lagi EMA 20-nya di 210 nih ya. Sekitaran nih risk rewardnya hampir sama tuh 1/1. Kalau minat beli Witon ya, kalau harusnya beli Witon tuh di area 202, 200, 204 itu maksimalnya biar rewardnya lebih besar. Jadi seperti itu untuk Witon. Tren dari atas juga masih belum patah, ini juga bisa dibilang masih downtrend. Kunci reversalnya ya harus breakout 220, 240 nih baru reversal ke atas. Target bahkan bisa sampai 300 ya. Terdekatnya kalau reversal kembali uptrend itu minimal dia sentuh 300. Itu cukup lumayan tuh kalau ke 344%. Tapi kalau Bapak Ibu mau tarik risk reward seperti ini asal sabar itu aja. Pokoknya kalau misalnya dia turun ya kasih toleransi lah karena rewardnya 44%, masa cut lossnya cuma 4,8%, kemungkinan kepantul tuh ya. Cut lossnya di bawah 190 udah di 186, sekitar 10% bisa seperti ini risk rewardnya ya. Jadi kalau dia turun lebih dari 200, lebih dari 150 berarti turun lebih dalam, itu aja bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau kasih 7% juga silahkan. Pokoknya jebol 200 itu sebenarnya udah nggak bagus untuk Witon ya, berarti dia udah nggak mampu lagi mempertahankan 200 dan ya bakal turun lebih dalam karena itu perubahan praksi harga dari 2 poin setiap naik 1 tik jadi 1 poin setiap turun dan naik 1 tik. Jadi seperti itu untuk Witon.
Langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang ditutup di harga 520 menguat 1,96%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WSKT ini juga bagus. Dia membentuk candle doji dan gak membentuk low yang lebih rendah atau bisa dibilang lower low ya. Jadi tetap peluang WES kita minggu depan Senin kembali rebound akan uji 540 sampai 550 nya. Jadi yang kalaupun yang mau coba spek buy, cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 500 tuh ya. 4% aja nggak masalah menurut saya kondisi seperti. Nggak perlu nunggu sampai bawah sini. Pokoknya kalau dia turun dari 500 tuh 4,62%, cut aja. Mau kasih toleransi seperti sampai sini juga boleh. Tapi biasanya kalau saham tuh sudah mau naik dan kembali turun mendekati area support sebelumnya ini ya, support kuatnya ini, berarti itu nggak kuat, rugi waktu. Kalaupun di hold ya, itu 50-50, nggak tahu kapan dia naik, apakah dia masih konsolidasi lagi di bawah ya, belum mampu, atau dia bisa turun kembali jebol supportnya itu. Harusnya kalaupun dia koreksi itu paling mentok itu 505 habis itu naik lagi. Kalau di bawah 500 berarti nggak kuat, itu aja ya, biasanya seperti itu. Risk rewardnya juga bagus nih. Kalau ke 550 aja lebih besar rewardnya, apalagi dia ke 600 tuh risk rewardnya 1/4 ya. Itu menariknya WSKT, tapi time frame-nya lebih panjang. Nggak mungkin dalam 1-2 hari, kecuali memang ada sentimen yang cukup luar biasa bagusnya yang bisa mengerek harga WAS kita. Kalau sentimennya biasa-biasa aja, kenaikannya pelan-pelan, ya perlu waktu sampai 600. Tapi sudah bagus WSKT selama balik di atas 500. Jadi seperti itu ya. Peluangnya hari Senin sepertinya tetap akan kembali uji resistennya 530 ini sampai 550. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang ditutup menguat 1,62% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika juga pelan-pelan naik lagi. Dia kembali ke atas 925. Itu dulunya support semenjak Maret, tapi sempat turun itu 2 minggu di bawah, terus naik lagi. Ya ini harusnya titik amannya udah untuk Wika, dan Wika ini sinyalnya akan lanjut naik Senin dan minggu depan targetnya 980 sampai 1000 ini. Area ini yang akan diuji oleh Wika. Jadi kalaupun mau coba spek buy, yang penting sabar. Kalau mau cut loss di bawah ya 5% itu ideal juga. Ya udah cut loss saja kalau dia jebol 500. Memang ini terlalu tinggi harganya ya, dari 900 ya cut loss saja kalau turun dari 900. Sudah target profitnya ya 1000. Dan 1000 itu kan harga psikologis yang kegenap, dan kalau di break harusnya uptrend untuk Wika, dan potensi untuk reversal kalau dia berhasil confirm breakout 1000. MACD-nya sudah mengarah ke atas, sudah ada bullish divergence, harga sahamnya turun, indikator MACD-nya naik ya. MACD-nya juga golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume 3 hari saat dia breakout, MA20-nya itu besar, 930 925. Jadi tetap lanjut hari Senin, target 980 sampai 1000 seminggu ke depan. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima. Ada Adi yang ditutup menguat 4,37% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di Adi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi juga berhasil breakout 700-nya, dan ya ini sepertinya aman ya. Pokoknya kuncinya ya seperti ini, kalau dia breakout dan masuk lagi ya udah out aja. Kalau ada yang beli buy on breakout di 700, 705, 710 tuh masih aman. Jangan sampai turun lagi. Tapi kondisi seperti ini tetap sepertinya Adi lanjut ya. Target Adi 740 terdekat dan bisa ke 800 atau menguji tren downtrendnya ini dulu sebelum ke 800 ya.
ke 750 itu terdekatnya Adi minggu depan yang akan diuji resistennya. Jadi sinyal Adi juga ya cukup bagus nih, bisa jadi double bottom ya. Itu baru indikasi, belum pasti. Jangan beli saham itu lihat ini kayaknya double bottom nih, ya udah beli, ya boleh beli seperti itu, tapi harus dibuat juga trading plan-nya. Kalau nggak sesuai trading plan, misalnya dia turun dan membuat low baru di bawah 650, berarti itu kan lanjut downtrend. Jual dulu ya, cut loss 5-6% itu biasa, namanya trading ya. Tapi nanti ada gantinya di saham lain ya, seperti itu. Memang probabilitas, tapi kalau Bapak Ibu terus belajar, semangat, pasti bisa ya. Semua orang yang sudah duluan kenal saham, lebih profesional dalam trading, dalam investasi dulunya juga kan nggak bisa tuh. Nggak mungkin masuk saham langsung udah pro, udah hebat. Pasti dari nggak bisa. Sama seperti Bapak Ibu dan saya dulu juga nggak bisa, nggak tahu apa-apa, nggak rela cut loss juga kan, berharap untung aja jual. Tapi setelah semakin kesininya, semakin sering lihat ya, memang logikanya harus seperti itu. Dalam trading itu harus ada cut lossnya untuk meminimalisir resiko itu. Jadi semangat aja, pasti bisa kalau niatnya memang benar ya. Kalau nggak mau belajar ya itu yang susah. Kalau modal feeling doang pasti banyak melesetnya. Kecuali Bapak Ibu mempunyai karunia, mempunyai mujizat yang luar biasa, yang bisa memang setiap beli saham naik, nggak perlu pakai analisa, ya itu berarti mujizat, memang karunia. Tapi kebanyakan orang ya meleset kalau cuman bisa beli, nggak tahu mau diapain sahamnya ya. Jadi seperti itu. Untuk Adi juga potensi tetap minggu depan rebound. Langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang ditutup menguat 1,65% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PTPP juga bagus ya, 900 dipertahankan. Memang offset beberapa kali turun terus naik lagi, ya udah aman nih, jangan sampai dia turun lagi. Kalau dia turun lagi nggak valid lagi ya, potensi ya pola dead cat bond dan turun lebih dalam. Itu aja kuncinya. Kalaupun mau coba spec buy di harga sekarang itu masih bisa, masih belum terlambat ya. Ya tinggal kasih toleransinya, cut lossnya juga ya 5% aja udahlah. Kalau 5% itu masih ideal dan target profitnya 7%. Jadi risk rewardnya masih masuk ya. Nggak usah cari 1:2. Kalau bisa 1:1 dalam seminggu dapat, ya bagus kan. Mungkin nggak dia reversal langsung naik lebih tinggi? Kemungkinan ada tapi kecil. Pasti kepantok resisten dia turun lagi, pantok resisten dia turun lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk PTPP ini bagus juga, sinyal bagus, volume bagus, MACD juga bagus, membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi lanjut Senin ya. Target 950 sampai 980 untuk PTPP. Langsung saja ke saham ke-7. Ada JSMR yang ditutup menguat 1,31% ke harga 3.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR patah trennya, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, dia mantul dari 3.700. Kan sayang nih kalau Bapak Ibu melihat dia cut loss, jebol tren uptrendnya ini, misalnya cut loss di 3750, dekat 3700 udah mantul. Kan seperti itu. Nah, jadi itu yang saya sering nggak gunakan tuh garis-garis miring. Saya lebih ke support resisten klasik, itu lebih terlihat psikologis pasar ya. Karena ini lebih valid menurut saya untuk support resisten. Memang support resisten bisa pakai moving average, bisa juga pakai Bollinger Band atau pakai Ichimoku ya. Banyak, tapi kalau saya cocoknya memang support resisten klasik aja ya. Kayak saya juga dulu sudah tuh bermacam-macam saya pakai, saya tempelin semua malah bingung. Jadi kesininya itu juga malah lebih sederhana. Saya cuma pakai support resisten klasik, kadang-kadang juga saya pakai EMA, tapi itu jarang. Saya lebih melihat price action, melihat saat itu, melihat chartnya, dan seperti ini. Untuk JSMR kalau mau bagus harus kembali ke atas 3.900-nya minggu depan. Potensi tetap akan naik karena dia sepertinya sudah membentuk swing low di area ini
ya. Ini naik nih. Ini sebelumnya ya naik. Ya kuncinya kembali ke 3.900 atau konfirmasi 4.000. Kalau dia break 4.000 nih siap-siap lanjut uptrend. Potensi tetap uptrend untuk JSMR di tahun 2022. Targetnya kalau melihat historinya ini ada peluang ke 4.400 sampai 4.600 untuk JSMR ya. Kalaupun mau spek buy dari sekarang kurang ideal ya. Tapi kalau nekat ya silahkan aja. Pokoknya kalau dia jebol 3.700 jual dulu aja daripada dibawa kembali ke 3.400 bahkan ke 3.300. Jadi seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke saham terakhir. Ada PPRE yang ditutup menguat 0,62% ke harga 160. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell tapi seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di PPRE. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PPRE ini pelan-pelan tapi naik ya. Dia mantul dari 150 support kuat semenjak Januari 2022. Jadi kemana arahnya karena dia sudah di atas EMA 20 tapi sudah membentuk candle 3 rejection, tapi 3 rejectionnya ini akhirnya rejection yang ketiga ini dia berhasil tutup di 160. Targetnya minggu depan itu naik ke 166, 168 ya. Dan tapi PPR ini kan kurang menarik kalau di grup karya. Banyakan retail itu lebih memilih ADI, PTPP, Wika, WSKT, WG atau Witon ya. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik dengan PPR juga nggak masalah. Yang penting punya trading plan. Ya harusnya kalau mau beli itu waktu di 150, 155 ini. Biar cut loss juga tipis. Kalau mau beli di harga sekarang itu yang penting siap juga cut loss. Pokoknya kalau dia jebol 150 nih jual aja ya, berarti udah nggak kuat. Itu aja kuncinya ya. Selama udah 5 bulan bahkan 6 bulan ini dia kan bertahan. Kalau sampai jebol berarti nggak kuat, udah jual dulu. Coba cut lossnya cukup dalam nih 8%, 7%, ya udah bisa seperti itu. Dan targetnya 15%. Ya risk rewardnya 1:2 lah ya. Tapi time frame-nya lebih lama tuh, karena nggak dalam waktu dekat, mungkin dia pelan-pelan naik. Kalaupun dikasih dalam waktu cepat yaitu bonus. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan saat beli saham, tahu di mana harus cut loss, tahu di mana harus take profit. Kalaupun lebih dikasih bonus dia terus naik dari 185 ya bisa di hold atau pasang auto stop loss profit, bisa seperti itu juga ya. Banyak strategi dan nggak ada yang pasti, dan banyak strategi yang bisa digunakan ya di trading saham. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.